Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa masih membahas pasca putusan DKPP yang memberikan peringatan keras kepada Ketua KPU Hashim Asyari dan juga anggota KPU yang lain. Mas Ferry sudah kembali tersambung dengan kami. Mas Ferry, apa dampaknya ini terhadap putusan DKPP ini terhadap tahapan pemilu? Apakah ini akan menimbulkan kekacauan tersendiri dalam tahapan ini? Karena kita melihat sudah beberapa hari lagi kita akan menggunakan hak pilih kita. Dan apakah dari segi momentum termasuk terlambat putusan ini dikeluarkan? Ya, dampaknya tentu serius ya. Peringatannya saja peringatan keras terakhir. Kenapa disebut serius? Karena paling inti dari proses penyelenggaraan pemilu adalah kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan. Hari ini penyelenggaranya yang kemudian dijatuhi sanksi keras terakhir. Bagi saya ya sulit kita melihat proses penyelenggaraan pemilu ke depan akan dilihat oleh publik menjadi sebuah proses yang sesuai dengan konstitusi ya, jujur dan adil. Karena penyelenggaranya bermasalah, peradilannya juga akan bermasalah ke depannya. Nah, saya mau mengatakan begini, bagaimanapun kita harus proporsional. Nah, ini permasalahan serius kalau kita mau menegakkan hukum ya. Proporsional itu begini, memang DKPP tidak dirancang untuk memberikan sanksi yang melewati apa yang menjadi tugas wewenangnya. Mereka hanya memberikan sanksi penyelenggara, tetapi tidak mungkin mengubah putusan. Itu lembaga lain, misalnya Bawaslu, Pengadilan Tata Usaha Negara, bahkan Mahkamah Konstitusi. Sebab begini, analoginya sederhana. Kalau ada maling masuk ke rumah, lalu ditangkap oleh security itu tidak boleh mempidanakannya, itu bukan wewenangnya. Tapi kita tahu ini maling nih orang. Petugas kepolisian harus kemudian mempidanakannya karena sudah ada saksi-saksinya. Sekarang putusan DKPP itu adalah saksi kita bahwa proses penyelenggaraan terutama di tahapan pencalonan penuh kecacatan moral di dalamnya. Prosesnya sudah cacat di MK, sekarang cacat di KPU. Lalu kita semua mau berharap apa gitu ya terhadap segala proses di kemudian hari. Nah, di titik ini menurut saya ada dua tingkat kesadaran perlu kita lakukan bersama. Satu, kesadaran peserta, yaitu Mas Gibran, sudahkah tersadar bahwa Anda itu dilantik melalui proses yang tidak sehat di Mahkamah Konstitusi, paman dan segala macam yang terlibat dinyatakan cacat etik. Ya. Hari ini ketika pendayung perahunya adalah KPU itu juga cacat etik, lalu Anda sampai ke tujuan dengan bangga. Ini pertanyaan menurut saya cacat secara konstitusional seluruh tahapan dan ada yang merasa ingin tetap melanjutkan. Kedua, yang perlu dihimbau itu adalah kesadaran penegak hukum. Kalau kemudian penegak hukum abai, ya, saya tidak akan yakin publik hanya sekedar menampung dan menerima apa-apa yang mereka lihat. Hari ini kampus ya sudah menunjukkan bahwa mereka tidak terima dengan demokrasi yang cacat etis ini. Demokrasi yang brutal dari segi moralitas sudah tidak diterima. Nah, kalau kemudian penegak hukum abai, ya menurut saya akan terjadi sesuatu keresahan yang lebih dalam dari sekedar menyatakan sikap. Nah, apakah kemudian akan ada upaya-upaya yang lain? Menurut saya harus dilakukan ya. Harus ada yang melaporkan ke Bawaslu, mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kalau ada yang menanyakan kan tinggal beberapa hari lagi, ya karena itu demi penegakan hukum berapa hari pun tersisa, hukum harus tetap ditegakkan. Kan tagline-nya hukum, azasnya, maksimnya kan bilang begitu ya, tegakkanlah hukum walaupun langit runtuh. Ini hanya karena beberapa hari tertinggal malah tidak mau menegakkan hukum, kan aneh gitu ya. Nah, menurut saya ini akan jadi catatan ya bagi paslon yang lain, bahwa ada paslon yang bermasalah dan menurut saya itu bisa juga menjadi
ruang untuk dipersengketakan dalam perselisihan hasil pemilu nanti. Oke, Ada jadi orang yang dapat dimungkinkan suara, tapi nanti dia semestinya bukanlah pasangan calon presiden. Artinya suaranya juga tidak sah gitu ya. Dan saya yakin ini perlu ditimbang baik-baik oleh pasangan calon yang lain, menyampaikan ke KPU dan penyelenggara lainnya bahwa ada masalah serius yang perlu mereka harus pikirkan bersama-sama ke depan, termasuk nasib bangsa ini. oke, Nah, ini apakah ujung-ujungnya terkait kemudian dengan pemilu harus lanjut? Ya harus. legitimasi itu sendiri ya Mas Gitu ya. Ferry ya? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.